Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, guru kita, Al-Mukarram, Gus Muafiq, ada juga Pak Profesor Yudo Giri, ada Kang Dias, ada Pak Yai Son Haji, juga intelektual dan budayawan muda kita, yaitu Gus Ayung Notonegoro. Ini berbangga sekali dan berbahagia sekali kita malam ini bisa berdiskusi sekaligus bertadarus tentang menyongsong digitalisasi aksara Pegon di Nusantara ini. Insya Allah acaranya diadakan menjelang Ramadan, dan ini sepertinya menjadi nubuat Kang Dias akan menjadi era kebangkitan peradaban Islam di Nusantara ini. Karena sejak lama identitas kejayaan peradaban Islam di Jawa dari Nusantara, yaitu aksaranya, itu sekian lama dilupakan. Nah, kali ini itu mencoba dibangkitkan kembali, diperbincangkan kembali, didigitalkan dan disambungkan terhadap generasi milenial dan di era digital ini. Saya pikir tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Yai Muafiq, oleh Prof. Yudo, oleh Pak Yai Son Haji, juga oleh Gus Ayung. Jadi saya hanya melengkapi saja. Jadi sebelum lupa, ini mungkin bisa menjadi langkah awal agar bagaimana nanti kita setelah Syawal, jadi ini sebelum Ramadan kita adakan webinar Aksara Pegon, Syawal nanti saya berharap insya Allah kita harus adakan Kongres Aksara Pegon pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang kedua, ini rasa-rasanya kita merasa bahagia karena sejak setelah kemerdekaan yang menjadi identitas dan menjadi ciri zaman kejayaan peradaban Islam di Nusantara, yaitu aksaranya. Karena aksara ini adalah simbol peradaban dan juga simbol kebudayaan. Sejak zaman kemerdekaan ini, terutama sejak masa Orde Baru, itu dipinggirkan. Bahkan ada upaya ingin dihapuskan dari ingatan kolektif kita sebagai bangsa besar Nusantara ini, yaitu bagaimana aksara Pegon ini ya seakan-akan diputus dari alam pikiran generasi muda, dari alam pikiran anak bangsa Indonesia ini. Tetapi alhamdulillah ternyata masih ada di sini benteng kokoh kebudayaan Nusantara yang sulit dirobohkan, yaitu pesantren dan kalangan santri. Karena apa? Terbukti identitas kejayaan peradaban Islam di Nusantara ini itu masih tetap dijaga, masih tetap dilestarikan, meskipun dalam kesunyian, dalam ketertindasan, dalam kesendirian, yaitu kita masih tetap menjaga, melestarikan, mengembangkan aksara Pegon ini hingga hari ini. Dan insya Allah nanti ke depan aksara Pegon ini harus menjadi identitas yang juga lebih viral gitu ya. Bagaimana anak-anak milenial ini itu tidak asing dengan aksara ini. Yang ketiga, betul tadi yang dikatakan oleh Gus Ayung, bahwasannya aksara Pegon itu ada yang mengatakan sebagai bentuk perlawanan ulama-ulama Nusantara dan kaum santri untuk melawan pihak kolonial. Justru yang menarik, dulu orang-orang kolonial berkomunikasi dengan kita, mereka harus pakai aksara Pegon, dan kita memaksa mereka untuk bagaimana menuliskan perjanjian-perjanjian itu ya dengan aksara Pegon. Nah, ini menyambung dengan yang dikatakan Pak Yai Muafiq tadi gitu ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa dominan itu setelah Perang Dingin. Karena sebelum usahanya Perang Dingin, bahasa yang dominan selain Inggris juga adalah bahasa Rusia. Sebelumnya bahasa Prancis. Sebelumnya lagi ada bahasa Turki Utsmani, dan di Nusantara pada masa itu
Ketika orang-orang Eropa zaman kolonial datang ke sini, mereka tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa berkomunikasi dengan kita kalau mereka memaksakan menggunakan bahasa Portugis, menggunakan bahasa Spanyol, menggunakan bahasa Belanda, termasuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, mereka mau tidak mau harus menggunakan bahasa Nusantara dan dengan aksara Jawi atau aksara Pegon. Ini bisa kita jumpai, misalkan nanti ada di slide di sini, adalah surat-surat para penguasa Portugis di masa-masa awal kedatangan mereka di Nusantara pada tahun 1512, 1517, 1520. Mereka menggunakan bahasa Melayu aksara Arab atau Melayu Jawi. Demikian juga misalkan ketika peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Ada yang disebut dalam babakan sejarah yaitu kapitulasi Tungtang, di mana saat itu Inggris mengambil alih Pulau Jawa dari Belanda, dan surat perjanjian penyerahan Pulau Jawa dari Belanda diberikan kepada Inggris saat itu zamannya Raffles, tetapi diwakilkan kepada Jansen, itu menggunakan aksara Pegon. Aneh nggak? Jadi antara orang Belanda dengan orang Inggris melakukan perjanjian penyerahan wilayah Jawa dari Belanda ke Inggris bukan dengan menggunakan bahasa Belanda atau Inggris, tetapi menggunakan bahasa Melayu aksara Pegon. Ini menunjukkan bahwasannya dulu yang mendominasi di wilayah maritim Nusantara ini itu adalah bahasa Melayu, bahasa Jawa, aksara Arab atau aksara Jawi Pegon. Nah, ini satu hal yang sangat menarik sekali. Dan yang ketiga, itu tidak boleh dilupakan bahwasannya aksara Pegon bukan hanya menjadi aksara hubungan internasional antar negara dulu, baik antara kekuasaan kerajaan-kerajaan Nusantara dengan pihak Eropa, tetapi juga itu menjadi bahasa intelektual, di mana para ulama-ulama Nusantara itu melakukan yang disebut dengan pribumisasi. Jadi hasil akulturasi kebudayaan dan peradaban satu agama, ajaran, sekaligus budaya yang bersifat wafid atau pendatang dari Timur Tengah, dalam hari ini adalah Arab, itu berakulturasi dengan tatanan peradaban. Dalam hal ini adalah Jawa dan Melayu. Nah, di sini lalu terjadi akulturasi bagaimana antara unsur Jawa bahasanya dengan unsur Timur Tengah sebagai agamanya itu terjadi perpaduan, maka lahirlah di sini yang disebut dengan aksara Jawi dan aksara Pegon. Minta tolong next di sini. Tadi Kang Ayung sudah sangat luar biasa sekali menyampaikan tentang sejarah aksara Pegon, kemudian varian-varian dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan juga sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Ayung, cuman ada beberapa tambahan saja. Next berikutnya. Jadi fenomena bahasa-bahasa Ajam atau non-Arab yang ditulis dalam aksara Arab itu bukan hanya terjadi di Nusantara, tetapi hampir di semua wilayah Muslim. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis percampuran kebudayaan dan pencampuran kebudayaan antara agama Islam yang datang dari Arab dengan bangsa-bangsa setempat. Contohnya misalkan dengan Persia. Bahasa Persia dulu ditulis dalam aksara Paku. Lalu ketika Islam datang, bahasa Persia itu ditulis dalam menggunakan aksara Arab. Contohnya adalah manuskrip ini, ada manuskrip Syahnamah. Syahnamah ini salah satu epik yang sangat terkenal bagi bangsa Persia. Itu menggunakan aksara Arab, bahasa Persia. Next berikutnya, selain dalam bahasa Persia, aksara Arab juga digunakan oleh bangsa Turki Utsmani. Dalam banyak karya-karya sastra monumental selama kekuasaan Turki Utsmani, itu banyak menggunakan juga aksara Arab. Nah, contohnya adalah Kitab Sulaiman Namah. Ini cerita satu orang sultan besar, cucunya Muhammad Al-Fatih. Karena Sultan Sulaiman ini beberapa kali melakukan pengepungan terhadap Eropa dan
cerita penaklukan dan pengepungannya ini dibukukan menjadi Sulaiman Nameh atau Kitab Sulaiman. Nah, ini ditulis dalam bahasa Utsmani juga dalam aksara Arab. Next, berikutnya, bangsa-bangsa di Eropa itu juga menggunakan aksara Arab sebagai aksara tulis mereka. Contohnya adalah di Bosnia. Nah, Bosnia ini adalah bangsa Eropa. Mereka punya bahasa sendiri, punya budaya sendiri, punya peradaban sendiri. Lalu banyak yang memeluk Islam dari penduduknya dan terjadi asimilasi. Ada yang disebut mungkin dengan pegon Bosnia di sini ya. Kita bisa menjumpai banyak koleksi pegon Bosnia ini di perpustakaan Husrev Beg yang ada di Sarajevo di Bosnia. Berikutnya, termasuk di sini ada di Uighur di Cina, orang-orang Turkistan Selatan itu mereka bahasanya Uighur, dekat dengan bahasa Turki, juga menggunakan aksara Arab untuk menuliskan karya-karya sastra mereka, kemudian karya intelektual mereka, termasuk karya-karya keislaman mereka. Ini pada awal abad 20, tahun 1900-an, itu banyak kita bisa jumpai karya-karya ulama Uighur yang dicetak oleh Kekaisaran Tsar Rusia, karena saat itu Uighur sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia, sama seperti negara-negara yang ada di Transoksania ya, di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan hampir sama dengan kitab-kitab Jawa yang juga pernah dicetak di Bombay yang jumlahnya ada puluhan. Itu kitab-kitab Uighur Pegon itu juga banyak dicetak di beberapa kota-kota Kekaisaran Rusia seperti di Tashkent, seperti di Kazan, bahkan termasuk di Moskwa. Berikutnya, termasuk ini ada yang menarik juga di Andalus, Spanyol Muslim. Jadi di Andalus kita kenal beberapa ulama-ulamanya yang dipelajari di pesantren, utamanya pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Itu adalah Syekh Jamaluddin Ibnu Malik. Beliau berasal dari Jayan atau Jain yang ada di Andalusia, Spanyol. Itu di sana peradaban Islam berakhir Kesultanan Granada pada tahun 1497. Nah, setelah itu secara perlahan-lahan orang-orang Muslim di Andalus itu mengalami asimilasi kebudayaan menjadi orang Spanyol. Tetapi mereka itu banyak juga yang masih ingin mempertahankan identitas peradaban mereka, identitas kebudayaan mereka, meskipun mereka sudah menjadi orang Spanyol, tetapi ada satu benteng peradaban identitas yang sebisa mungkin mereka pertahankan. Apa itu? Mereka menuliskan bahasa Spanyol mereka dalam aksara Arab setelah runtuhnya Andalus. Nah, ini yang disebut kalau di Jawa Pegon, kalau di Malaysia itu Melayu itu adalah Jawi. Nah, di Pegon Spanyol itu disebutnya adalah Al-Jamiado. Dari kata-kata Al-Ajamiyah, jadi Al-Jamiado. Nah, ini ada satu manuskrip. Jadi ceritanya ketika orang-orang Muslim di sana terkristenkan menjadi orang Spanyol, itu masih ada beberapa keluarga kiai, keluarga ulama yang berusaha mempertahankan agar mengajarkan kepada anak-anak mereka siapa itu Nabi Muhammad dengan menulis Maulid Nabi di sana ya. Nah, kita bisa lihat baca di sini ada satu kasidah ya Habibi ya Muhammad dan seterusnya di sini wassalatu ala Muhammad. Ini menarik sekali. Next berikutnya. Nah, termasuk di sini kita bisa lihat masih dalam bahasa Pegon Spanyol atau Al-Jamiado, itu adalah tafsir surat Al-Fatihah dengan makna gandul bahasa Al-Jamiado tadi itu, bahasa Spanyol yang ditulis dalam aksara Arab setelah runtuhnya Andalus. Nah, berikutnya. Lalu selain digunakan untuk menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam,
di negeri asalnya sendiri, di Timur Tengah, di Arab, ternyata bahasa Arab ini juga ditulis bukan hanya untuk kitab suci agama Islam, tetapi juga agama Kristen. Contohnya ini adalah Injil. Nah, ini bahaya kalau orang yang nggak bisa baca, disangkanya harus wudhu dulu sebelum memegang kitab ini, karena disangkanya wah ini mungkin kitab Ianatut Tholibin katanya, padahal ini adalah Injil. Injil berbahasa Arab ya. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan pergi ke Mesir, itu masih banyak gereja ortodoks di sana. Ya kita masuk ke sana, mereka ada sholawatan juga, puji-pujian dalam bahasa Arab, tetapi isinya adalah lagu-lagu gereja di sana ya. Tetapi nadanya seperti sholawatan. Nah, khawatirnya kalau yang nggak paham masuk ke gereja, ini lagi ngapain, lagi sholawatan, ternyata bukan, itu bukan lagi sholawatan, tetapi lagi menyanyikan lagu-lagu gereja, tetapi memang dalam bahasa Arab. Next berikutnya, contohnya lagi, ini adalah kitab Injil, ada aksara Arab dan juga ada aksara Koptik. Ala kulli hal yang ingin disampaikan di sini bahwasannya asimilasi antara budaya aksara Arab dengan bahasa-bahasa non-Arab, yang mana itu adalah orang-orang Muslim non-Arab, itu hampir terjadi merata sepanjang 14 kurun peradaban Islam, mulai dari Eropa, Asia Tengah, sampai di Asia Tenggara, di Nusantara tempat kita ini. Berikutnya, next. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Gus Ayung, bahwasannya di Nusantara ini bahasa-bahasa setempat yang menjadi bahasa dominan itu ada dua. Satu adalah bahasa Melayu dan yang kedua adalah bahasa Jawa. Ini sebagaimana yang juga dikatakan oleh Sunan Purubronye. Jadi Sunan Purubronye ketika berada di Mekah pada tahun 1884 dan 1885, dia mengatakan bahwasannya orang-orang, para pelajar dari Nusantara yang belum pandai berbahasa Arab, yaitu anak-anak santri Nusantara yang baru datang ke Mekah, lalu belum lancar bahasa Arabnya, mereka akan mengaji itu dalam dua bahasa. Kalau tidak bahasa Melayu, itu bahasa Jawa. Kata Senok disebutkan, orang-orang yang datang dari Semenanjung, yang berasal dari Sumatera, yang berasal dari Bugis, termasuk yang berasal dari Bima, termasuk yang datang dari Maluku, itu ketika ingin meningkatkan bahasa Arabnya dan harus belajar terlebih dahulu pelajaran-pelajaran awal di Mekah, mereka harus belajar bahasa Melayu. Sebaliknya orang-orang yang berasal dari Sunda, yang berasal dari Madura, termasuk yang berasal dari Bali, itu harus belajar bahasa Jawa dulu. Kenapa? Karena dua bahasa itu adalah dua bahasa besar yang dipergunakan oleh komunitas orang-orang Nusantara yang ada di Timur Tengah, di Mekah. Nah, makanya di sini Jawi itu adalah diperuntukkan untuk bahasa Melayu, sementara Pegon itu diperuntukkan untuk bahasa Jawa. Nah, tetapi tadi sudah dijelaskan juga oleh Gus Ayung, ada beberapa perbedaan di sini. Misalkan dalam Pegon Jawa itu ada tambahan huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa Jawi Melayu, yaitu contohnya to atau da, do, cot, cek, to. Nah, itu. Yang kedua, itu dalam perkembangan ke belakang kita bisa menemukan perbedaan. Kalau bahasa Melayu Jawi itu jarang yang menggunakan harakat ya, jadi gundul, tetapi dalam bahasa Pegon Jawa itu hampir kebanyakan menggunakan harokat atau tanda baca. Lalu yang ketiga, ada juga yang bisa kita simak perbedaan Pegon Sunda. Misalkan ada satu bunyi vokal yang kita tidak menemukan itu di Melayu, tidak juga menemukannya di Jawa. Contohnya apa? Nah, itu kan orang Jawa nggak bisa bilang eis, kan seperti itu kan bias ya. Nah, itu dalam Pegon Sunda. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau bagi Malaysia Jawi itu tunggal untuk Melayu, tetapi bagi Indonesia sebenarnya itu jauh lebih kaya sekali.
bahasa Madura ada pegonnya, Sunda ada pegonnya, Jawa ada pegonnya, termasuk yang tadi disebutkan Ayung, Bali ada pegonnya, dan ada yang belum disebut yaitu Serang. Serang ini salah satu rumpun pegon yang masih belum banyak terkaji, yaitu bahasa yang ada di Sulawesi bagian selatan seperti Makassar, Bugis, Goa yang ditulis dalam aksara Arab, dan itu banyak sekali limpahan manuskripnya. Cuman yang memang menjadi pakar di bidang tulisan ini masih belum banyak. Padahal tradisi keislaman yang ada di Bugis, Makassar dan Goa itu sangat erat sekali kaitannya dengan yang ada di Giri. Karena dulu Giri, Sunan Giri dan juga para turunannya itulah yang kemudian banyak menyebarkan utusan-utusan dan murid-muridnya ke wilayah Indonesia Timur, termasuk di Ternate dan Tidore. Jadi dalam satu manuskrip yaitu Hikayat Tanah Itu disebutkan Sultan Ternate yaitu Zainal Abidin itu beliau belajar di Giri ya, dan dijulukinya sebagai Sultan Bunga Lawa karena ketika datang ke Giri selalu membawa bunga lawa atau cengkih yang banyak. Demikian juga ketika satu orang pelancong dari Prancis namanya Valentine pada tahun 1705 itu datang ke Hito, lalu pergi ke satu kampung kerajaan di samping itu yaitu Hila, ada masjid tua di sana, Masjid Sulaiman namanya di Hila. Itu dikatakan tahun 1705 bahwasannya para guru-guru yang mengajar di Hila itu berasal dari Giri. Nah, demikian juga misalkan ketika kita pergi ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu ya orang-orang Kaili. Nah, di sana jauh pada tahun 1600-an ada banyak penyebar awal Islam namanya Minangkabau, Datuk Ribandang, Datuk Karama. Tetapi penelusuran sejarahnya ternyata meskipun orang Minangkabau, mereka itu adalah para santri di pesantren Giri yang ada di Gresik ya, di tempatnya Pak Yaison Haji, Pak Alvinson Haji. Sayangnya memang Giri ini itu dulu adalah pusat terpenting bagi Islamisasi wilayah Nusantara bagian timur. Cuman karena mungkin sudah menyusut perannya, utamanya setelah dominasi Mataram yang ada di Yogyakarta, itu sedikit-sedikit terlupakan. Untungnya data-data sejarah dan limpahan informasi tentang pentingnya keberadaan Giri itu masih kita bisa jumpai dan kita gali, kita simak di manuskrip-manuskrip yang masih bisa kita dapatkan. Berikutnya, contohnya ini kita bisa lihat yang tadi saya katakan bahwasannya katanya aksara Jawi atau pegon itu untuk mengelabui pihak kolonial. Tidak, justru dulu sultan-sultan Nusantara ketika berkomunikasi dengan orang-orang kolonial, dengan Portugis, dengan Spanyol, dengan Inggris, dengan Belanda yang menggunakan aksara pegon. Contohnya adalah ini. Ini adalah surat yang ditulis oleh Sultan Ternate dan sezaman dengan masa Wali Songo pada tahun 1522. Saat itu sultannya namanya adalah Abu Hayat. Ini kan bersamaan dengan zamannya Sunan Gunung Jati di Cirebon, dengan Maulana Hasanuddin di Banten, dan juga dengan siapa itu Raden Fatah yang ada di Demak ya. Nah, ini saat itu sudah ada aksara Jawi karena di Ternate saat itu surat ini ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab. Nah, yang menarik bagi kita itu adalah apakah bahasa Melayu yang ditulis pada masa Wali Songo itu sama dengan bahasa Melayu yang dipergunakan sekarang? Atau kira-kira sudah ada bahasa-bahasa kata-kata kosakata yang sudah menjadi arkeis. Arkeis itu yang sudah tidak lagi digunakan, tapi dulu masih digunakan. Nah, ini dokumennya tersimpan di Portugis, di Pusat Arsip Nasional yang ada di Lisabon ya. Nah, pertanyaannya kan sering sekali banyak ditanyakan. Itu pada masa Wali Songo, kira-kira Wali Songo itu punya kitab peninggalan karya atau tidak? Jadi rumusnya seorang ulama pasti meninggalkan karya. Itu sudah rumus umum gitu ya. Cuman yang menjadi pertanyaannya, di manakah adanya karya-karya pada masa Wali Songo itu? Karyanya pasti ada, karena Wali Songo kan orang-orang alim ya. Dan itu sekaligus menjadi tugas kita, santri-santri generasi sekarang, untuk mendapatkan sebisa mungkin
di mana adanya karya-karya pada masa Wali Songo itu. Karena di zaman yang bersamaan itu ditemukan. Contohnya ini surat dari Sultan Abu Hayat tahun 1522. Contohnya lagi next berikutnya, ini surat yang ditulis oleh Sultan Pasai, Sultan Zainal Abidin IV ya pada tahun 1517 bersamaan dengan Demak. Itu ditulis oleh beliau kepada penguasa Portugis dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dan yang menarik di sini ketika Jawa, Demak, itu Sultan Trenggana yang kemudian Fatih Unus ya, itu putranya Raden Fatah melakukan pengepungan 2 kali ke Malaka, karena Malaka itu adalah kesultanan Islam di Nusantara yang paling kaya dan yang paling pertama kali jatuh kepada Portugis pada tahun 1511. Itu justru Pasai tidak begitu aktif melakukan perlawanan terhadap Portugis. Yang melakukan perlawanan dengan sangat aktif, mengerahkan pasukan laut, melakukan pengepungan ke Malaka 2 kali. Dan dua-duanya itu memang tidak berhasil ya. Sampai Fatih Unus sendiri itu gugur dalam pengepungan kedua, dan karena itu beliau dijuluki Pangeran Sabranglor karena seda ing Malaka dalam pengepungan Malaka saat itu. Ternyata yang menarik di sini, Pasai justru berhubungan dengan Portugis. Kalau kita lihat surat ini dalam bahasa Arab ya, kita bacakan di sini contohnya al-mahabbah, kasih sayang, wal mawaddah, dan keakraban, min Sultan Zainal Abidin al-qaim tahta amri rabbil alamin ila Kapiten Mor fi hison Sultan Portugal aladi muta'alliq fi mulkihi kulliyah, dan seterusnya. Nah, ini menarik saya pikir. Artinya apa? Artinya ternyata ketika pihak Eropa datang sebagai penjajah pada awal abad 16, ternyata sikap kesultanan-kesultanan Islam yang di Nusantara itu tidak seragam, tidak semuanya melawan, tetapi ada yang kemudian berhubungan di sana ya. Contohnya Contohnya Ternate, lalu Pasai di sini. Nah, ini saya yakin Kesultanan Demak sebagai kesultanan maritim di Jawa saat itu yang menggantikan imperium besar Majapahit yang menguasai Asia Tenggara pada saat itu, arsip-arsipnya pasti ada. Karena tidak mungkin ya kalau misalkan Fatih Unus itu melakukan 2 kali pengepungan terhadap Malaka, ingin mengusir Portugis dari Malaka, tetapi hanya berangkat sakarpe kayak bonek, nggak mungkin kayak gitu. Itu pasti ada catatan-catatan, pasukannya berapa ribu orang, jenis perahunya apa, jenis senjatanya apa, panglima perangnya siapa, admiralnya siapa, yang menjadi Syekhul Islamnya siapa, itu pasti ada. Nah, cuman ada di mana? Itu tugas kita santri-santri saat ini untuk menemukan di mana keberadaan manuskrip-manuskrip dan arsip-arsip pada masa Wali Songo itu. Nah, berikutnya. Mohon maaf sebelumnya, ajengan 5 menit lagi. Oh baik. Nah, contohnya ini. Ini adalah inskripsi yang ditulis oleh Sunan Kudus. Ini masih tersimpan di Masjid Kudus dan itu berangkat tahun 1549. Itu ditulis, namanya jelas Ja'far Shodiq, masjidnya jelas namanya Masjidil Aqsa, kotanya jelas yaitu kota Kudus. Nah, ini sekaligus ada banyak saudara-saudara kita di tetangga sebelah kan yang mengatakan katanya Wali Songo itu adalah mitos. Padahal bukti-bukti tertulisnya, peninggalan-peninggalannya banyak. Cuma saja memang itu yang belum tereksplorasi, belum terkaji, belum tergali oleh kita. Justru oleh para santri juga belum banyak terkaji. Makanya ini seperti yang dikatakan oleh Pak Yai Alvinson Haji tadi, kita terlalu lama menzolimi warisan dan identitas peradaban kita, itu aksara-aksara pegon. Next berikutnya. Ini yang tadi belum tersinggung oleh Pak Kiai Ayung, bahwasannya sejak kapan sih ditemukannya aksara pegon itu? Selama ini bukti tertulis aksara pegon yang paling tua itu 1 abad setelah Wali Songo. Itu bertahun 1624. Tentu masih ada ya kemungkinan
jauh sebelum ini. Ini bisa kita jumpai di sini adalah terjemahan berbahasa Jawa Pegon dari kitab Masailut Ta'lim. Itu yang menulis terjemahnya adalah Syekh Abdul Qadim dari Mataram, dari Jogja di sini. Itu tahunnya tahun Saka Mataramnya 1535, tahun Jawa, lalu dikonversi menjadi tahun Masehinya 1624. Apakah ada kitab berbahasa Jawa Pegon sebelum ini? Ya kita harus mencari. Karena ada satu kitab suluk namanya Hikayat Syekh Bahri yang itu dinisbatkan sebagai ajaran Sunan Bonang pada tahun 1500 sekian. Itu meskipun isinya adalah ajaran tasawuf dan adaptasi daripada Ihya Ulumuddin pada masa Wali Songo, tetapi ditulisnya dalam aksara Jawa Hanacaraka, bukan dalam aksara Jawa bahasa Jawa aksara Arab. Ini bisa kita pahami ya, karena pada saat itu yang masih dominan adalah peradaban Majapahit. Demak ini meskipun dia kesultanan Islam, tetapi mewarisi peradaban Jawa dengan segala aspeknya, bahasanya, sastranya, bahasanya, termasuk aksaranya. Jadi dugaan saya, ini masih dugaan ya, pada masa-masa awal Demak itu bahasa yang dipergunakan masih bahasa Jawa, aksara Jawa. Ada aksara Pegon, aksara, tetapi itu minim. Karena ini pun bisa kita lacak di dokumen-dokumen awal Kesultanan Banten. Jadi Kesultanan Banten pada tahun 1600 awal, 1608, itu ketika melakukan kontak dengan penguasa Batavia, Jans Pieterkoen ya, atau Moerjangkung saat itu kalau tidak dalam bahasa Jawa, aksara Jawa, itu dengan aksara Latin. Nah, yang ditemukan dalam aksara Pegon itu ya adanya paling tua ini 1624. Wallahu alam, ini maksudnya masih harus kita riset dan harus kita teliti lagi. Berikutnya, ini contohnya lagi, aksara Pegon digunakan juga bukan hanya dari kalangan kaum santri dan pesantren saja, tetapi kalangan istana, kalangan bangsawan itu dulu menggunakan aksara Pegon. Contohnya adalah Pangeran Diponegoro. Ini tulisan tangan Diponegoro dan ada capnya daripada cap pribadi milik Pangeran Diponegoro. Ini ditulis surat beliau setelah masa penangkapan di pengasingannya ya kepada koleganya yang ada di Jawa, ditulis dalam aksara Jawa Pegon. Next berikutnya. Ini langsung saja berikutnya. Nah, ini juga membuktikan bahwasannya aksara Pegon itu bukan hanya aksara di lingkungan santri saja, tetapi ini adalah aksara kenegaraan kita dulu. Karena dulu sultan-sultan kita ketika berkomunikasi dengan pihak Inggris, dengan pihak Belanda, termasuk ini bisa kita jumpai dari Sultan Pontianak untuk Napoleon III dari Prancis itu menggunakan aksara Arab ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan betapa dulu yang dominan di Nusantara aksara peradabannya itu adalah aksara Pegon dan aksara Jawi. Nah, ini penting kita tanamkan gitu ya. Lalu kenapa sekarang menjadi aksara Latin dan anak-anak itu melupakan aksara kita sendiri, aksara Pegon? Nah, itu yang nanti harus dijawab dalam Kongres Aksara Pegon pertama nanti. Berikutnya. Nah, ini beberapa kitab karya ulama Nusantara yang ditulis dalam aksara Pegon. Di antaranya ini kitab karangannya Syekh Mukhtar Atorid. Beliau ini adalah kawan satu angkatan dengan Syekh Mahfud Termas yang juga mengajar di Mekah dan wafat di Mekah. Syekh Mukhtar ini wafatnya 1930, kalau Syekh Mahfud Termas 1920. Dan tercatat bahwasannya Syekh Mukhtar Atorid dari Bogor ini menulis dalam 4 bahasa, Arab, Melayu Jawi, lalu Jawa Pegon, dan juga Sunda Pegon. Nah, termasuk karya-karya Syekh Mukhtar ini adalah karya ulama Sunda yang menulis dalam bahasa Sunda pertama dan dicetak di Mekah gitu ya. Ini langka sekali kajian tentang Syekh Mukhtar ini. Dan dalam beberapa kamus biografi disebutkan kalau di antara murid-murid Syekh Mukhtar Atorid Bogor itu adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Para pendiri NU itu di antara guru-gurunya di Mekah selain berguru kepada Syekh Nawawi Banten yang wafat 1897, berguru juga kepada Syekh Mahfud Termas yang wafat 1920, berguru juga kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang wafat 1916, juga berguru kepada Syekh Mukhtar Bogor yang wafat 1930.
Ini diantara kitab karangan beliau bahasa Melayu, Jawi, dan dicetak di Mekah ya. Kitab tentang Usuluddin. Next berikutnya. 3 menit lagi Kang Ajengan. 3 slide lagi kalau begitu. Ini diantara karya ulama Nusantara berbahasa Jawa Pegon yang tua. Ini ditulis oleh Kiai Rifai Kalisalak. Ini berisi ribuan bait nazom. Jadi kalau kita punya Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait nazom nahwu shorof, ulama Nusantara dari Jawa juga punya Alfiyah Kiai Rifai Kalisalak. Ditulis dalam bahasa Jawa aksara Pegon dalam bidang tauhid, akidah, dalam bidang fikih, termasuk dalam bidang tasawuf. Dan dalam tasawuf di sini itu banyak sekali dalam bait-bait alfiyahnya Kiai Rifai Kalisalak ini yang berisi puisi perlawanan terhadap kolonial Belanda saat itu. Makanya beliau ditangkap dan dibuang kan, Kiai Rifai Kalisalak ini wafatnya adanya di Sulawesi. Berikutnya. Nah, kalau tadi bahasa Jawa, ini Pegon berbahasa Sunda. Tadi Pak Gus Ayung menunjukkan contoh tafsir berbahasa Sunda Pegon. Nah, ini ada kitab karangan muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Ma'mun Nawawi yang berasal dari Cibarusah yang ada di perbatasan Bekasi Bogor. Pesantren beliau ini dulu menjadi basis penggemblengan tentara Hizbullah dan Sabilillah dalam perang kemerdekaan ya tahun 45 sampai tahun 49. Nah, beliau banyak meninggalkan kitab-kitab karangan muridnya Mbah Hasyim ini dalam bahasa Sunda aksara Pegon. Nah, perlu dikasih catatan di sini bahwasannya di Sunda penggunaan bahasa Sunda aksara Arab itu lebih belakangan daripada Jawa aksara Arab atau Jawa Pegon. Dulu justru sebelum abad 19 akhir, ulama-ulama Sunda itu menulisnya dalam bahasa Jawa. Nah, ini menarik di sini ya, dan ini dikaji oleh Profesor Mikihiro Moriyama, seorang Jepang tetapi menekuni kajian tentang literasi Sunda. Disebutkan bahwasannya dulu sebelum tahun 1850 orang-orang Sunda itu ketika menulis karya intelektual itu lebih dominan menggunakan bahasa Jawa. Nah, baru kemudian ada satu tokoh namanya Raden Muhammad Musa berasal dari Garut, penghulu besar Garut, itu melakukan pemurnian dan kebangkitan terhadap bahasa Sunda. Sejak itu mulailah kemudian orang-orang Sunda menulis dalam bahasa Sunda, dalam sastra mereka, dalam termasuk ulama-ulamanya menuliskan dalam bahasa Sunda aksara Arab. Ini lebih belakangan dari Jawa ya. Next berikutnya. Ini contohnya dalam bahasa Madura, karangannya Kiai Khalil Bangkalan, yaitu Al-Matnus Syarif, bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Madura Pegon. Itu ditulis pada tahun 1882. Dulu sering kita dengar bahwasannya Kiai Khalil itu tidak punya karangan. Nah, ternyata alhamdulillah saat ini para cicit Kiai Khalil itu membentuk satu lembaga namanya Lajnah Turos Syekhona Khalil Bangkalan. Itu didapati puluhan kitab karya Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, jadi rumusnya begitu, setiap ulama, orang alim itu pasti punya karya. Karena rumus abadinya itu al-alimu majduhu fi karolisi. Seorang alim kesaktiannya itu akan terbuktikan melalui lembar-lembar kitab karangannya. Mbah Khalil ngarang kitab banyak-banyak, tetapi kitab-kitab itu sempat terlupakan selama beberapa dekade lamanya, dan alhamdulillah sekarang cicit-cicitnya mulai menelusuri kepada jaringan murid-murid Kiai Khalil dan ditemukan ada di Jepara, ada di Madura, ada di Jawa Timur, bahwasannya kitab-kitab Kiai Khalil itu banyak tersimpan oleh murid-muridnya. Nah, ini dalam bahasa Madura. Berikutnya ini juga Madura dan saya pikir sudah dicukupkan ya, karena contoh yang lain tadi sudah terwakili oleh Pak Kiai Ayung, jadi seperti Injil Pegon, kemudian saya temukan juga ada kitab Taurat berbahasa Jawa Pegon. Artinya Pegon di sini kesimpulannya itu satu, itu adalah bahasa masa kejayaan peradaban Islam di Nusantara. Yang kedua, sejak masa kemerdekaan justru yang menjadi identitas kejayaan peradaban Islam di Nusantara selama berabad-abad lamanya ini itu tersisihkan, terlupakan, dan tidak terungkap
di halayak yang lebih luas, tetapi sifatnya itu ya hanya terbatas di kalangan santri saja. Nah, makanya tadi yang dibilang oleh Pak Kiai Ayung, tugas kita saat ini adalah bagaimana memberitahu kepada generasi kita saat ini dan generasi anak cucu kita bahwasannya kita punya identitas. Kita Muslim, kita orang Nusantara, dan di antara warisan dan identitas peradaban kita itu adalah aksara Pegol. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.